Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Amin Dadap, Bapak Ustadz Nu'man Hudori, yang sama-sama kita doakan semoga selalu sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati juga para Dewan Guru Madrasah Sanawiyah Nurul Amin, semoga selalu diberikan kesehatan untuk senantiasa mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Yang Bapak banggakan kepada seluruh peserta didik Madrasah Sanawiyah Nurul Amin dari kelas 7 hingga kelas 9, dan juga yang Bapak hormati kepada wali peserta didik atau orang tua murid yang mudah-mudahan dalam hal ini senantiasa mendampingi anaknya untuk belajar bersama di rumah. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan untuk sama-sama bersenantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kehariban baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, pada kesempatan ini adalah pembekalan belajar di rumah. Pembelajaran pada situasi darurat COVID-19 ini mengubah mekanisme pembelajaran. Tatap muka yang menjadi mainstream proses pembelajaran sekarang diubah menjadi non-tatap muka. Madrasah dan guru dituntut untuk dapat mengembangkan ragam pembelajaran daring bagi peserta didik. Pembelajaran di rumah, peserta didik menjalani kehidupan belajar dalam lingkup rumah dengan menyesuaikan pada konten pelajaran yang disepakati oleh madrasah. Pembelajaran yang disajikan pada situasi rumah menuntut peran aktif kembali orang tua dalam membimbing belajar. Sebelum situasi ini berkembang, orang tua hampir tidak semuanya dapat fokus membimbing anak. Hari ini situasi menjadi berubah. Orang tua memposisikan kembali sebagai guru pertama bagi anak-anak. Tentunya yang berhubungan dengan pembelajaran sesuai dengan materi belajar yang dikembangkan. Situasi yang didesain melalui pembelajaran daring, orang tua sebaiknya paham apa yang harus dilakukan oleh anaknya melalui pembelajaran tersebut. Tidak mudah, karena tidak setiap orang tua paham pada pembelajaran daring ini. Tetapi setidaknya, kalaupun tidak paham, pendampingan dan motivasi belajar menjadi bantuan penting dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh anak. Kedekatan dan keakraban orang tua kembali dapat membangun semangat belajar anak. Komunikasi yang asalnya dibangun oleh tatap muka di madrasah harus berubah pada situasi seperti ini, sehingga bisa muncul penugasan atau materi yang tidak dimengerti oleh anak. Orang tua berperan penting dalam menjembatani situasi untuk menyambungkan kembali pesan pembelajaran yang dirancang oleh madrasah. Bagi orang tua yang terbiasa dengan pemahaman materi, mungkin hal ini tidak terlalu sulit. Namun bagi orang tua yang belum terbiasa, ia harus mengkomunikasikan ulang pada guru atau orang lain. Harapannya
ketersambungan materi akan sesuai dengan tuntunan pelajaran. Di luar situasi orang tua yang paham terhadap gaya belajar kekinian atau kurang paham, dapat ditegaskan bahwa bimbingan orang tua dipandang penting untuk menciptakan situasi pembelajaran yang nyaman. Anak yang awalnya mudah dalam memahami perintah guru, ketika di rumah ia merasakan situasi yang baru. Terkadang situasi ini menyulitkan sebagian anak dalam memahami perintah guru. Orang tua memainkan peranannya yang utama dalam membantu anak memahami hal ini. Peran seperti apa yang dapat dilakukan orang tua ketika anaknya belajar di rumah? Dalam hal ini, kami memberikan penjelasan bahwa peran yang dapat dimainkan oleh orang tua salah satunya adalah mengatur jadwal belajar anak. Pengaturan waktu difokuskan pada bagian waktu untuk kepentingan belajar, refreshing, juga pengerjaan tugas keluarga lainnya. Belajar anak memerlukan waktu yang tepat untuk mendukung konsentrasi mereka. Anak yang malas dalam belajar dapat disebabkan oleh orang tua yang kurang memperhatikan kebutuhan untuk anak belajar. Waktu yang tidak teratur dengan baik, tidak mau tahu kesulitan belajar anak, bahkan sama sekali tidak mau memperhatikan belajar, akan menyebabkan anak itu tidak mau belajar. Ini kondisi yang tidak diharapkan. Anak akan menjadi bosan belajar apabila dipaksa mengerjakan tugas yang menumpuk dalam satu kesempatan. Alih-alih menyelesaikannya, melihat segudang tugas pun mereka enggan. Dalam hal ini, orang tua dapat memberikan dorongan pada anak untuk mengerjakan tugas tahap demi tahap. Menumpuknya tugas belajar tidak baik dalam siklus pembelajaran anak. Untuk mendukung hal ini, guru tidak hanya memberikan tugas yang menjadi beban anak. Guru harus pula menyesuaikan dan mendorong anak supaya motivasi belajarnya tetap terjaga dengan baik. Bimbingan terhadap anak dapat mendorong anak lebih giat belajar. Anak yang tidak mendapatkan bimbingan akan timbul kekecewaan pada dirinya. Mereka merasa tidak diperhatikan. Perasaan ini akan menimbulkan anak tidak mau belajar dengan baik. Berikut ini ada beberapa tips yang melibatkan orang tua dalam proses belajar di rumah terkait pembelajaran di tengah penanganan COVID-19. Yang pertama adalah materi belajar lewat HP. Meski tak dapat bertatap muka, para guru sudah menyiapkan materi pembelajaran dan tugas untuk peserta didik. Setiap hari Senin jam 10 sampai jam 12 siang, tugas diberikan melalui HP dan dikerjakan di rumah. Hal ini dimaksudkan agar apa yang dikerjakan peserta didik diketahui dan dalam pantauan orang tua. Tugasnya terdiri dari 14 mata pelajaran dalam seminggu, terdiri dari 3 mata pelajaran setiap harinya, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 1 siang sampai jam 4 sore, dan akan dipandu oleh guru masing-masing mata pelajaran melalui WA. Pada kesempatan inilah peran orang tua sangat penting sekali dalam mendampingi belajar anak. Yang kedua, guru dan orang tua harus laporkan hasil belajar anak. Pemberian tugas melalui WhatsApp atau WA akan dikumpulkan setiap hari Senin, yaitu jam 10 sampai jam 12 siang. Lalu peserta didik mengambil kembali tugas baru untuk minggu berikutnya. Setelah 5 hari belajar di rumah, hendaknya orang tua menanyakan dan membantu mempersiapkan rangkuman tugas atau soal untuk diserahkan kembali kepada guru. Dan guru akan melaporkan hasil belajar anak melalui WA tersebut, untuk bisa dilihat oleh orang tua tentang perkembangan anak. Kedepannya,
diharapkan kerjasama orang tua dan guru dalam mendampingi anak belajar di rumah akan menjadi kerjasama yang mengantarkan anak pada semangat belajarnya. Yang ketiga, variasi tugas peserta didik. Penugasan dibuat guru juga harus disesuaikan dengan kompetensi dasar yang ada di dalam kurikulum. Bentuk tugasnya juga bervariasi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dibuat guru dan materi yang diajarkan. Bisa saja kegiatan penugasan tersebut peserta didik membantu pekerjaan di rumah seperti menyapu, mengepel, atau membantu memasak. Yang penting relevan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Belajar. Yang keempat, belajar sesuai jadwal di Madrasah Nurul Amin. Kegiatan belajar di rumah langsung dipandu oleh guru mata pelajaran sesuai jadwal pembelajarannya. Setiap jam mata pelajaran akan berlangsung. Guru akan memberikan penjelasan materi dan lembar kerja melalui WA. Orang tua peserta didik diharapkan mendampingi. Tugas yang diberikan peserta didik memuat rangkuman, pertanyaan, ataupun perintah. Lalu yang kelima, hasil tugas peserta didik di grup WhatsApp tersebut. Hasil tugas tertulis juga wajib dikumpulkan peserta didik menjadi portofolio. Guru akan menyimpan hasil karya dari tugas yang dikerjakan dan akan menjadi dasar penilaian untuk rapot. Setiap hasil karya diberi identitas lengkap, mulai dari hari, tanggal, mata pelajaran, jam pelaksanaannya. Nah, biar peserta didik nggak gampang bosan atau jenuh ataupun kantuk, berikut cara-cara belajar yang dianggap efektif di rumah. Yang pertama, tentukan waktu. Cara belajar efektif di rumah yang pertama ialah kamu harus menentukan waktu atau buat jadwal yang mirip seperti di madrasah. Tidak perlu sama persis. Misalnya dengan menerapkan waktu belajar dari jam 8 sampai jam 11. Lalu selama 3 jam belajar tersebut, bagikan lagi berapa lama durasi belajar untuk mata pelajaran yang berbeda. Dan jangan lupa istirahat. Contoh, dari jam 8 sampai jam 9 kamu belajar mata pelajaran KNU-an. Dari jam 9 sampai jam 10 kamu belajar mata pelajaran fikih. Dari jam 10 sampai jam 10.30 kamu bisa istirahat. Dari jam 10.30 sampai jam 11.30 melanjutkan lagi ke pelajaran berikutnya dan seterusnya. Dengan menentukan waktu seperti ini, jadwal belajar kamu akan lebih terfokus dan kamu pun jadi nggak ketinggalan pelajaran. Yang kedua, rapikan tempat belajar. Setelah menemukan waktu, cara selanjutnya ialah dengan merapikan tempat belajar. Bagaimana kamu mau rajin dan semangat kalau tempat belajar kamu berantakan? Makanya momen ini pun bisa sekaligus kamu gunakan untuk ajang bersih-bersih dan membuang benda-benda yang sudah tidak diperlukan. Pastikan tempat belajar kamu cukup luas dan lenggang supaya kamu bisa belajar dan berkreasi dengan bebas. Sediakan juga tempat sampah di dekat meja belajar kamu. Lalu yang ketiga, cari tahu cara belajar yang sesuai. Cara belajar tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang senang belajar sambil mendengarkan musik, ada yang butuh ketenangan, ada pula yang senang sambil ngemil. Nah, mencari tahu cara belajar yang sesuai dengan kamu ini bisa menghindari kamu dari rasa bosan dan kantuk atau rasa malas yang menyerang. Dengan bersantai dan rileks, belajar pun bisa jadi lebih efektif. Yang keempat, cari media belajar yang tepat.
Selain mendapat materi-materi belajar dari rumah, selama belajar di rumah pun kamu tentu harus tetap membekali diri kamu dengan media-media, alat atau sumber belajar lainnya yang tepat. Misal saja membuka Google atau membuka buku pendamping. Selain bisa mendapatkan berbagai materi dari semua pelajaran, sesekali kamu pun akan mendapat hiburan. Dan tapi ingat, jangan kebablasan. Yang kelima, belajar bareng dengan teman. Di zaman yang serba canggih ini, kalau kamu mau belajar bareng teman, nggak harus juga dengan ngumpul bareng. Kamu bisa memanfaatkan beragam aplikasi untuk video call. Dengan belajar bareng teman-teman via video call, mungkin kamu bisa jadi lebih semangat. Rasa kantuk dan bosan pun pasti tidak akan ada. Kamu bisa mengajak beberapa teman dan jangan lupa tentukan jadwalnya. Yang keenam, perbanyak minum air putih. Selain menyiapkan tempat, waktu, dan materi pelajaran, kamu juga harus menyiapkan fisik kamu supaya bisa tetap fit selama waktu belajar. Untuk itu, jangan lupa selalu sediakan air putih supaya konsentrasi tetap terjaga. Tak hanya untuk konsentrasi, rutin minum air putih sebanyak minimal 8 gelas sehari pun bisa bikin kamu sehat. Kamu bisa menyiapkan air putih di botol minum besar supaya tidak bolak-balik ketika belajar. Lalu yang terakhir adalah olahraga. Cara belajar efektif di rumah yang terakhir dan tidak boleh ketinggalan ialah dengan berolahraga. Kamu bisa melakukan olahraga ringan ketika jam istirahat. Cukup dengan stretch up atau merenggangkan kaki, tangan, dan leher. Gunanya supaya badan kamu tetap bugar dan otak pun bisa terus on. Dengan berolahraga, kamu bisa terus semangat selama waktu belajar berlangsung. Itulah beberapa cara belajar efektif di rumah yang bisa kamu terapkan. Tetap stay di rumah dan jangan keluar kalau memang tidak terpaksa sekali. Ingat, kesehatan adalah segalanya. Tanpa badan dan jiwa yang sehat, kamu tidak akan bisa beraktivitas. Tetap semangat dan berdoa supaya semuanya baik-baik saja. Kemudian, apa yang bisa didapatkan ketika belajar di rumah? Ini adalah manfaat ketika mengikuti pembelajaran di rumah. Yang pertama adalah efisiensi atau ukuran keberhasilan. Kemampuan satu peserta didik dengan peserta didik lain dalam memahami suatu pelajaran biasanya berbeda-beda. Ada peserta yang dapat memahami materi lebih cepat dibandingkan peserta didik lainnya. Sebaiknya, ada juga peserta didik yang pemahamannya cenderung lebih lambat. Dengan belajar di rumah, kamu bisa menentukan sendiri waktu belajarmu. Jika kamu peserta didik yang cepat menyerap materi, kamu bisa langsung belajar ke materi berikutnya tanpa harus menunggu peserta didik lainnya paham. Jika kamu cenderung lebih pelan dalam menguasai materi, kamu tidak perlu takut ketinggalan penjelasan. Kamu bisa lebih memperdalam pemahamanmu terlebih dahulu sebelum lanjut ke materi berikutnya. Sebagai peserta didik yang biasanya belajar di kelas, kamu mungkin akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi jika kegiatan belajarmu dipindahkan ke rumah. Salah satunya bisa jadi dikarenakan intensitas tatap muka dengan guru yang menurun. Untuk mengatasi hal tersebut, kamu bisa belajar bareng dengan teman-teman. Lalu yang kedua, fleksibilitas, kemampuan beradaptasi. Kamu harus belajar di rumah tanpa pendampingan seorang guru. Di satu sisi ini dapat menjadi kendala, terutama buat kamu yang merasa lebih mudah menguasai materi jika diterangkan secara langsung.
Namun di sisi lain, hal ini juga dapat menjadi kesempatan buat kamu untuk melakukan eksperimen metode-metode belajar. Siapa tahu kamu malah lebih mudah menguasai materi jika belajar di tempat yang tenang dan dalam keadaan sendirian. Jadikan keadaan ini sebagai sebuah kesempatan, bukan sebuah halangan. Yang ketiga, kebebasan dalam membuat jadwal belajar. Kalau biasanya kamu jam 12:30 sudah harus di kelas, belajar di rumah memberimu kesempatan untuk mengatur sendiri kapan sebaiknya kamu belajar. Misalkan, kamu adalah anak yang lebih suka belajar siang atau bahkan malam. Kamu bisa fleksibel dalam mengatur waktu jadwal belajarmu. Intinya, jangan karena fleksibel kamu malah lalai dan tidak mau belajar. Yang keempat, kehangatan keluarga. Berapa jam waktu yang biasanya kamu habiskan untuk belajar di madrasah setiap harinya? Belum lagi dengan waktu bermain atau bimbel yang kamu ikuti. Banyaknya waktu yang kamu habiskan untuk belajar boleh jadi membuat kamu dan keluarga kamu tidak banyak waktu. Kesibukan yang kamu jalani tersebut bisa membuat waktu bersama keluarga jadi lebih pendek. Dengan menjalani kegiatan belajar di rumah, kamu bisa menghabiskan waktu lebih banyak dengan ibu, bapak, kakak, ataupun adik. Kebersamaan keluarga dapat membantu menciptakan perilaku positif. Waktu yang kamu habiskan bersama ibu, bapak, kakak, atau adik dapat meninggalkan memori yang indah dalam ingatanmu. Jika hubunganmu dengan orang tuamu selama ini kurang baik, menghabiskan waktu belajar di rumah dapat menjadi salah satu solusi untuk memperbaikinya. Lalu yang kelima, kebebasan. Terkadang madrasah tidak dapat menyediakan segala hal yang dibutuhkan oleh peserta didik. Misalkan, kamu lebih mudah dalam memahami pelajaran jika kamu belajar sambil mendengarkan musik. Tetapi hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh madrasah karena kebanyakan peserta didik lebih nyaman belajar dalam suasana tenang. Kebutuhan khususmu tersebut dapat kamu penuhi saat menjalani kegiatan belajar di rumah. Terakhir, pesan dari kami selaku penyelenggara pendidikan di Madrasah Nurul Amin untuk para peserta didik. Yang pertama adalah tetap semangat belajar walaupun di rumah. Yang kedua, tetap jaga hubungan baik antara ibu, bapak, kakak, ataupun adik serta sanak famili. Yang ketiga, bantulah pekerjaan orang tua. Lalu yang keempat, jangan membuat atau berperilaku yang melanggar aturan madrasah. Yang kelima, kerjakan kewajiban kalian sebagai orang Islam, terutama sholat 5 waktu. Keenam, kerjakan tugas yang diberikan guru. Ketujuh, buatlah bangga kedua orang tua kalian. Yang kedelapan, rajinlah menabung untuk membantu kebutuhan kalian. Pesan kami untuk para orang tua peserta didik. Yang pertama, sempatkanlah waktu untuk mendampingi anak belajar. Yang kedua, berikanlah bantuan, bimbingan dan arahan anak-anak ketika dalam kesulitan atau kelelahan. Bila bapak atau ibu merasakan kesulitan atau kecapean dalam membimbing 1 atau 2 anak, maka bagaimana kami di madrasah yang membimbing puluhan anak atau ratusan anak? Maka kami perlu kerjasama antara orang tua dan guru. Yang ketiga, ingatlah anak untuk mengerjakan sholat dan berdoa agar diberi kemudahan dalam belajar, terhindar dari bahaya pandemi COVID-19. Lalu yang terakhir, kalau kami tidak memberikan informasi karena kesibukan, maka orang tua hendaknya bertanya kepada guru tentang perkembangan anak. Bapak dan ibu wali murid serta anak-anakku yang Bapak banggakan, ini saja yang mungkin dapat Bapak bisa berikan.
Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.